apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami di channel Seman Akhir. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kita, sehingga Dia boleh menolong, menjaga kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan sampai pada titik ini Dia boleh berkenan untuk memberikan waktu bagi kita dalam menyampaikan kesaksian-kesaksian yang telah diberikan, diperlihatkan kepada kita. Dan selamat menyaksikan kesaksian-kesaksian yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita di saat ini. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini ada beberapa kesaksian yang kami rangkum menjadi satu, di mana kesaksian saat ini adalah tentang pengangkatan orang-orang percaya, sehingga terbagi menjadi 5 kesaksian yang hendak disampaikan bagi kita di saat ini. Kesaksian yang pertama adalah tentang perintah Tuhan agar harus disampaikan kepada kita sekalian tentang berita pengangkatan yang akan segera terjadi. Kesaksian yang kedua adalah tentang malaikat yang akan diutus untuk menjemput mempelai Tuhan. Kesaksian yang ketiga adalah nyanyian surgawi yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat untuk dinyanyikan dalam menyongsong Tuhan di udara. Kesaksian yang keempat adalah tentang hukuman bagi mereka yang tertinggal. Dan kesaksian yang terakhir atau yang kelima adalah tentang perjamuan bersama Tuhan Yesus di surga. Kita akan datang pada kesaksian yang pertama, dan kesaksian yang pertama ini tepat pada tanggal 13 Juli 2020. Tuhan menyampaikan kepada saya ketika saat itu saya dalam keadaan tertidur, dan saya mendengar suara Tuhan yang berkata bahwa haruslah secepatnya saya menyampaikan berita kesaksian ini, terlebih kesaksian tentang pengangkatan orang-orang percaya. Kenapa harus demikian disampaikan kepada kita sekalian? Agar kita yang masih tetap ada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar tetap kuat di dalam iman percaya kita, sekalipun pada saat ini banyak hal-hal yang terjadi, yang dilakukan, direncanakan, dirancangkan oleh iblis untuk mencuri dan membinasakan banyak sekali manusia, agar mereka tidak mempersiapkan diri pada waktu di mana mereka akan diangkat nanti, sehingga iman percaya mereka akan menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan, atau iman mereka akan gugur di masa-masa saat ini. Oleh karena itu, Tuhan mau menyampaikan hal ini kepada kita agar kita tetap berwaspada, berjaga-jaga, karena pada waktu-waktu terakhir ini banyak sekali rancangan iblis untuk mencuri banyak jiwa, sehingga Tuhan mengingatkan pada kesaksian ini agar disampaikan kepada mereka yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar tetap bersiap-siap karena pengangkatan orang-orang percaya akan segera dilaksanakan. Itulah kesaksian yang pertama. Pada kesaksian yang kedua, Tuhan menunjukkan tepat pada tanggal 2 Agustus 2020. Di sini ada 2 hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah tentang bagaimana malaikat-malaikat yang akan diutus
untuk menjemput para mempelainya, tetapi juga hal tersebut akan diikut sertakan dengan kebangkitan orang-orang mati pada kebangkitan yang pertama, untuk segera diangkat oleh Tuhan Yesus bersama mereka yang hidup untuk menyongsong Tuhan Yesus di sorga. Pada kesaksian ini, saya ketika saat itu saya berdoa dan kembali untuk membaringkan tubuh, tidur. Dan saat itu Tuhan membawa roh saya ke suatu tempat. Nampaknya itu seperti banyak sekali orang-orang yang sementara hidup dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang membuat sehingga mereka tidak fokus akan apa yang akan segera terjadi atau pengangkatan. Sehingga saya melihat di tengah kesibukan mereka, ketika penyampaian tentang kedatangan Tuhan Yesus yang diwartakan kepada mereka, penyampaian yang hendak disampaikan tentang pengangkatan akan segera terjadi, itu mereka tidak percaya dan mereka merespon itu dengan tertawa dan menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah berita penghayalan atau hanya kita mengada-ngada saja, sehingga mereka tidak begitu ingin dan merindukan mendengar apa yang kita telah sampaikan tentang berita pengangkatan orang-orang percaya. Lalu ketika saya keluar dari barisan tersebut, saya pergi kurang lebih ketika beberapa langkah, saya masuk ke dalam suatu rumah. Di situ saya mendengar suara trompet yang berbunyi, sehingga dalam sekejap mata saya melihat terjadi pengangkatan yang luar biasa, sehingga banyak berlaksa-laksa malaikat yang diutus ke atas dunia, di atas muka bumi ini, untuk mendatangi mereka yang telah siap untuk diangkat oleh Tuhan Yesus. Sehingga malaikat-malaikat yang saya lihat pada saat itu, saya melihat mereka bermacam-macam malaikat. Ada pula malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mendatangi setiap orang-orang percaya ini. Mereka berjubah-jubah putih. Saya juga melihat ketika pengangkatan orang-orang percaya ini, tanpa sadar sekejap mata saja, seperti sebuah selempang putih yang melingkari setiap orang-orang percaya. Sehingga malaikat-malaikat yang diutus ini ada yang besar, ada pula yang kecil. Mereka menari-nari sambil memegang tangan setiap orang-orang percaya ini, lalu bersuka cita sungguh luar biasa, dan memegang setiap tangan-tangan orang-orang percaya ini. Dan di mulut mereka itu terdengar nyanyian-nyanyian surgawi yang mereka nyanyikan. Lalu saya melihat dengan sekejap mata saja orang-orang percaya itu diangkat. Bahkan tubuh mereka ketika diangkat menyongsong Tuhan di udara itu, sekalipun mereka ada di dalam rumah mereka, dengan sekejap mata mereka menembus tembok-tembok rumah mereka dan diangkat keluar daripada kediaman-kediaman atau rumah-rumah mereka dan menyongsong Tuhan di udara. Bukan saja itu, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga melihat ketika saat itu roh saya dibawa ke kuburan-kuburan, di mana di situ banyak sekali kuburan-kuburan yang terbelah, sehingga orang-orang yang telah mati berapa puluh tahun lamanya, ketika mereka mati karena dikehendaki oleh Tuhan dan mereka adalah orang-orang percaya, mereka juga dibangkitkan dengan diberikan bagi mereka jubah baru yang berwarna putih, sehingga mereka pula juga diangkat oleh Tuhan Yesus bersama orang-orang yang percaya yang masih hidup sampai ketika saat itu terjadi, sehingga mereka diangkat menyongsong Tuhan Yesus di udara. Dan itulah kesaksian yang kedua. Dan kesaksian yang ketiga adalah tentang nyanyian yang dinyanyikan ketika orang-orang percaya itu akan segera diangkat menyongsong Tuhan Yesus. Kesaksian ini tepat tanggal 20 Maret 2016
di mana ketika saya usai berdoa dan kembali untuk tidur, di situ roh saya dibawa ke suatu tempat. Nampaknya di situ saya berjalan di suatu jalan bersama dengan salah satu teman saya, di mana kami berjalan, tetapi nampaknya keadaan pada saat itu sungguh sangat mencengkam, di mana saya melihat ada banyak sekali terjadi kejadian-kejadian di berbagai tempat. Saya melihat terjadi pembunuhan, saya melihat juga kekacauan yang luar biasa itu terjadi, dan juga saya melihat ada perang antara bangsa melawan bangsa. Saya juga melihat ada pesawat jatuh, dan ketika di tengah apa yang saya lihat itu sambil berjalan bersama dengan teman saya ini, ketika kamu berjalan kurang lebih beberapa langkah perjalanan kami, di situ saya melihat suatu tanda di langit berbunyi, dan itu ternyata adalah tanda di mana setiap orang percaya akan segera diangkat menyongsong Tuhan Yesus. Ketika kami berjalan dan tiba-tiba saja saya menghilang daripada teman saya, di mana saya diangkat. Ketika diangkat kurang lebih beberapa jarak jauhnya dari permukaan bumi, saya mendengar dan melihat di samping kiri kanan saya ada banyak sekali orang-orang yang juga diangkat bersama-sama dengan saya. Dan saya mendengar di setiap mulut-mulut mereka itu diberikan nyanyian-nyanyian surgawi, nyanyian-nyanyian yang baru, sehingga saya pula ketika diangkat pun saya dengan sendirinya keluar daripada mulut saya suatu nyanyian. Masih teringat dalam pikiran saya bahwa nyanyian yang saya nyanyikan pada saat itu adalah tentang nyanyian muliakanlah. Jadi ketika saya menyanyi muliakanlah Tuhan Allah, saya menyanyi sambil bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya yang juga bernyanyi. Di situ kami diangkat menyongsong Tuhan Yesus di udara. Sehingga itulah yang hendak Tuhan sampaikan pada kesaksian yang ketiga ini, bahwa akan ada nyanyian-nyanyian yang akan dinyanyikan oleh setiap orang-orang percaya ketika diangkat oleh Tuhan Yesus. Itulah kesaksian yang ketiga. Dan kesaksian yang keempat adalah tentang hukuman yang akan diturunkan setelah orang percaya diangkat. Pesan penglihatan ini atau kesaksian ini disampaikan oleh Tuhan kepada saya ketika tanggal 20 Juni 2020. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat akan ada banyak hukuman yang akan diturunkan oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang percaya akan segera diangkat. Saya melihat ada banyak sekali kejadian. Dan juga saya melihat lagi akan ada banyak orang-orang Kristen yang tertinggal karena ketika kesaksian-kesaksian ini disampaikan kepada mereka, mereka tidak percaya dan tidak mau mempersiapkan diri mereka. Sehingga ketika tanda itu diberi dan setiap orang yang percaya, yang benar-benar mempersiapkan diri mereka itu segera diangkat, situ saya melihat mereka tertinggal. Dan ketertinggalan mereka ini, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai geloranya dunia dengan berbagai macam hukuman yang diberikan. Ada beberapa hukuman yang Tuhan tunjukkan kepada saya ketika orang-orang percaya akan segera diangkat. Saya melihat matahari menjadi gelap gulita seperti karung rambut. Saya melihat tiba-tiba bumi menjadi gelap gulita dan berhenti kurang lebih beberapa lama. Lalu terjadi hujan meteor. Saya melihat ada banyak batu berjatuhan dari langit. Ketika terjadi kegelapan yang luar biasa, saya juga melihat hal itu sungguh sangat menyeramkan. Dengan semua yang terjadi, saya melihat banyak manusia yang berusaha melindungi diri di dalam rumah-rumah, namun batu-batu itu berjatuhan dan merobohkan rumah-rumah mereka tersebut, dan tidak ada satupun rumah yang lagi berdiri. Semua itu dilululantahkan. Dan saya juga melihat
ada banyak manusia yang berlari untuk melindungi diri pada kolong-kolong jembatan, namun semua itu dimusnahkan dengan hukuman yang dahsyat. Lalu ketika saat itu saya melihat lagi ada sebuah gelombang raksasa yang terjadi, sehingga banyak sekali orang yang mati termakan habis oleh hukuman-hukuman tersebut. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penglihatan ini juga Tuhan menunjukkan kepada saya ada sekelompok orang yang pada akhirnya mereka juga berkumpul untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus untuk keluar dari suasana atau zona yang saat itu terjadi dan menimpa seluruh dunia. Sehingga mereka berkumpul. Saya melihat ada orang tua, ada anak-anak muda yang berusaha berkumpul untuk berseru, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk keluar dari suasana itu, sementara terjadi hukuman-hukuman yang sungguh-sungguh dahsyat. Itulah kesaksian yang keempat tentang hukuman-hukuman yang akan diturunkan, ditimpakan kepada mereka yang tertinggal. Kesaksian yang terakhir atau yang kelima, di mana disampaikan oleh Tuhan, diperlihatkan oleh Tuhan tepat pada tahun 2020. Di situ Tuhan Yesus memberikan suatu penglihatan kepada istri saya, di mana ketika kami usai beribadah dan kembali untuk beristirahat, nampaknya di tengah-tengah ketiduran itu Tuhan memberikan penglihatan ini kepada istri saya. Jadi ketika terjadinya pengangkatan orang-orang percaya ini diikut sertakan dengan suara trompet sangkakala, di situ langit mulai terbuka dan istri saya melihat di mana berlaksa-laksa beribu-ribu malaikat telah bersiap-siap bersama dengan Tuhan Yesus untuk menjemput para mempelainya, sehingga setiap mereka yang tidak mempersiapkan diri mereka itu mata mereka seperti dibutakan. Mereka tidak melihat kejadian dan saat itu terjadi, dan kejadian atau saat itu terjadi sekejap mata saja, dalam beberapa detik atau beberapa menit itu terjadi, sehingga bagi mereka adalah mereka tidak menyaksikan, mereka tidak tahu akan proses terjadinya pengangkatan itu. Dan juga di dalam penglihatan itu, di mana orang-orang percaya itu mereka diangkat dan menyongsong Tuhan Yesus bersama para malaikatnya di udara. Dan ketika sesampainya mereka diantar ke suatu ruangan khusus yang sungguh-sungguh besar, dan di dalam ruangan itu sudah tersedia meja-meja yang tidak dapat diukur banyaknya, dan juga di atas meja itu sudah dibuka kain berwarna putih, sementara di atas meja itu telah tersedia berbagai-bagai macam makan dan minum, dan juga peralatan yang akan dipakai untuk menikmati perjamuan tersebut. Ada sendok, bahkan juga cawan-cawan yang disediakan adalah semua itu terbuat dari emas murni, dan telah tersedia disiapkan bersama dengan berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan di atas meja perjamuan tersebut. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penglihatan ini juga Tuhan menunjukkan bahwa bagaimana ketika kita ada bersama-sama, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam meja perjamuan tersebut itu, kita semua memanggil Tuhan Yesus sebagai sosok Bapa yang memiliki anak-anak yang tetap setia menjaga pribadi lepas pribadi mereka sampai pada titik terakhir. Bapa sendirilah yang datang menjemput kita semua. Di dalam kesaksian ini atau penglihatan ini juga Tuhan menunjukkan bahwa setiap kita itu seperti diberikan umur yang kembali pada usia yang sangat muda lagi, sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam perjamuan kudus ini, kita begitu merasakan berkat Tuhan ini. Dan ketika makanan-makanan ini
tersentuh pada lidah bibir kita, itu suatu kedamaian yang luar biasa dan penuh dengan sukacita pada saat itu perjamuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh luar biasa, sehingga kita semua memanggil Tuhan Yesus sebagai sosok Bapa yang mengerti, Bapa yang sungguh-sungguh luar biasa memperhatikan setiap kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika kita ada di sana bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati perjamuan anak domba itu. Dan inilah kesaksian yang Tuhan Yesus telah perlihatkan kepada kami dan harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mendengar apa lagi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta saudara-saudara sekalian, pengangkatan sudah ada di ambang pintu. Kita melihat keadaan yang saat ini menimpa dunia dengan desakan iblis sangat-sangat cepat pekerjaannya untuk membawa banyak sekali manusia untuk menjadi pengikutnya. Bahkan juga target utamanya adalah orang-orang percaya. Jangan kita berkata bahwa keadaan ini baik-baik saja, tetapi mari bentuklah kehidupan keluarga kita untuk membawa kehidupan kita pribadi lepas pribadi lebih dekat dengan Tuhan lagi. Karena inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Karena ketika tanda itu diberikan, tanda itu disampaikan, maka tadi bahwa mata setiap orang akan dibukakan untuk melihat apa yang akan segera terjadi. Tetapi itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang adalah orang-orang kudus, yang adalah orang-orang percaya, yang masih tetap mencuci jubah mereka, yang masih tetap bertahan sampai kesudahannya. Sekalipun saat ini dunia bekerja lebih cepat untuk mencuri dan membinasakan setiap orang-orang yang percaya, tetapi saya percaya Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudari sekalian, kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan jika kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan dan kita mencari Tuhan siang maupun malam, hari lepas hari. Berikanlah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jika kita tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan, maka terakhir adalah kita akan tertinggal. Sementara orang-orang percaya yang tetap menjaga semua itu, mereka akan segera diangkat. Dan kita yang tertinggal sudah barang tentu kita akan mendapat dan merasakan apa yang akan diturunkan oleh Tuhan bagi dunia nanti. Inilah kesaksian yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan diri kita menjemput kedatangan Tuhan Yesus dan kita diangkat oleh Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di udara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesaksiannya. Amin. Firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17.